Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam pada Bu dosen Tri Wulandari Nehru Putri SE MSM dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kadek Oscar Dinata. Saya dari program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas studi kelayakan bisnis dengan judul studi kelayakan bisnis usaha pencucian motor RS Tim Kota Kendari. Nah, dalam presentasi saya saat ini, saya akan menjelaskan kelayakan usaha RS Tim berdasarkan beberapa aspek, mulai dari aspek pasar, pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia, hukum, lingkungan, hingga risiko usaha dan juga yang lainnya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, kita masuk pada deskripsi usaha. Sebelum membahas lebih jauh mengenai kelayakan usaha, terlebih dahulu saya akan menjelaskan gambaran umum usaha yang saya analisis. Nah, RS Tim ini merupakan usaha jasa pencucian motor yang berlokasi di Jalan Poros Baruga, Kota Kendari. Nah, usaha ini menggunakan metode foam wash atau cuci salju yang menghasilkan cucian lebih bersih, wangi dibandingkan pencucian biasa. Nah, usaha ini juga mulai beroperasi sejak bulan Oktober 2025 dan saat ini dikelola oleh pemilik bersama 2 orang karyawannya. Nah, untuk lokasinya yang memang berada di jalan utama tentu membuat usaha ini mudah ditemukan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya setelah mengetahui gambaran umum usaha, berikutnya saya akan menjelaskan visi dan misi dari RS Tim. Nah, visi usaha ini adalah menjadi tempat pencucian motor yang terpercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat Kecamatan Baruga tentunya. Nah, tidak hanya Kecamatan Baruga, tentu harapannya di seluruh Kota Kendari. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi yang dijalankan, yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, menjaga kualitas hasil cucian, menawarkan harga yang terjangkau, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, apalagi di era teknologi saat ini. Nah, dengan visi misi tersebut, usaha tersebut diharapkan mampu berkembang dan juga memiliki pelanggan yang loyal tentunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh RS Tim. Nah, keunggulan pertama adalah metode foam wash yang membuat hasil cucian itu lebih menarik dan juga cukup bersih. Nah, keunggulan kedua yaitu lokasi usaha yang strategis karena berada di jalan utama yang dimana ramai dilalui oleh kendaraan. Nah, selain itu jam operasional yang panjang, harga yang terjangkau, serta penggunaan lahan dan juga sumber air milik sendiri itu menjadi nilai tambah yang membuat usaha ini lebih efisien dibandingkan beberapa pesaing. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kondisi usaha secara mendalam, kita perlu melakukan yang namanya analisis SWOT. Nah, dari sisi kekuatan atau strength, usaha ini memiliki metode foam wash, di mana lokasinya strategis dan juga harganya cukup kompetitif. Dari sisi kelemahan atau weakness, jumlah karyawan ini masih terbatas tentunya, dan juga usaha ini masih tergolong baru sehingga belum memiliki brand yang sangat kuat. Untuk peluang atau opportunity, jumlah kendaraan bermotor di Kota Kendari ini terus meningkat, sehingga kebutuhan jasa pencucian motor itu juga semakin besar. Nah, sedangkan ancaman atau threat berasal dari persaingan usaha sejenis, seperti kenaikan harga bahan baku dan kondisi cuaca seperti musim hujan, yang dimana ini dapat mengurangi jumlah pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait aspek pasar. Nah, target utama RS Team itu adalah masyarakat pengguna kendaraan bermotor tentunya,
khususnya di Kecamatan Baruga dan juga sekitarnya. Nah, target ini meliputi mahasiswa, pekerja, pedagang, maupun masyarakat umum. Nah, melihat perkembangan jumlah eh, kendaraan yang terus meningkat setiap tahun, peluang pasar usaha pencucian motor ini masih sangat besar dan juga menjanjikan. Nah, setelah mengetahui target pasar, berikutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran yang digunakan. Strategi pemasaran yang digunakan pada usaha ini adalah konsep 4P, mana produk yang ditawarkan berupa jasa cuci, motor yang menggunakan metode foam wash, dan harga yang ditetapkan adalah sekitar 20.000 per motor. Nah, untuk lokasi usaha berada di Jalan Poros Sorga, yang dimana mudah dijangkau oleh pelanggan. Sedangkan promosi dilakukan melalui Instagram, WhatsApp, papan nama usaha, serta promosi dari mulut ke mulut oleh pelanggan yang puas terhadap layanan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek operasional. Nah, proses pelayanan dimulai ketika pelanggan datang membawa motor ke lokasi usaha. Nah, kemudian motor dicuci menggunakan metode foam wash, dilanjutkan dengan pembilasan, pengeringan, dan pengecekan kualitas hasil cucian. Setelah semua proses selesai, pelanggan tentu akan melakukan pembayaran dari motor yang telah dicuci dan lalu diserahkan kembali dalam kondisi yang bersih. Nah, proses operasional yang sederhana ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat dan juga efisien tentunya. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek keuangan, di mana ini adalah menjadi salah satu hal terpenting dalam studi kelayakan bisnis. Teman-teman bisa lihat berdasarkan hasil perhitungan modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha Reestim ini sebesar 11.250.000. Nah, modal ini tersebut digunakan untuk membeli mesin jet, kompresor, tabung foam, tenda, selang, serta perlengkapan operasional lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Nah, selanjutnya selain modal awal, terdapat biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan setiap bulan. Nah, biaya tenaga kerja ini digunakan untuk eh, membayar karyawan yang bertugas melakukan pencucian motor dan juga melayani pelanggan. Nah, total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan itu sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, selanjutnya di sini teman bisa lihat tabel biaya tenaga kerja sekitar 1.500.000. Dan teman-teman bisa juga lihat di sini untuk dana operasional yang mana itu adalah gabungan dari bahan baku langsung dan juga tidak langsung, yang dimana jika ditotalkan itu adalah biaya dari modal usaha yang dibutuhkan untuk mendirikan RS Team. Nah, next. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah uh, tampilan mengenai biaya overhead. Nah, biaya overhead ini merupakan biaya pendukung operasional yang tidak terlibat langsung dalam proses pencucian motor. Nah, contohnya adalah biaya listrik, penyusutan peralatan seperti mesin jet, tabung, kompresor, selang pipa, tenda, dan untuk totalnya itu sebesar 879.167, yang dimana itu harus dikeluarkan setiap bulan, dimana angka tersebut adalah angka penyusutan. Nah, selanjutnya kita masuk pada biaya promosi dan juga administrasi. Selain itu, teman-teman, biaya ini digunakan untuk mendukung kegiatan pemasaran melalui media sosial serta kebutuhan administrasi usaha. Nah, total biaya yang dianggarkan itu sebesar 100.000 per bulan. Teman-teman bisa lihat di sini ada biaya promosi dan juga biaya administrasi lainnya, yang mana di total itu sekitar 100.000 per bulan tuturnya. Nah,
Berikutnya kita melihat laporan penjualan usaha. Nah, berdasarkan data yang diperoleh sejak usaha ini mulai beroperasi, jumlah pelanggan menunjukkan tren peningkatan dari bulan ke bulan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usaha ini mulai dikenal masyarakat dan juga tentu berhasil mendapatkan pelanggan yang tetap. Teman-teman bisa lihat pada tabel daripada eh, awal usaha ini berdiri pada bulan Oktober 2025 hingga April dan juga Mei 2026, peningkatan pada jasa pencucian motor ini terus-terus meningkat. Nah, sehingga bisa kita bilang bahwa uh, usaha ini menunjukkan tren peningkatan yang cukup-cukup bagus. Nah, selanjutnya berdasarkan data penjualan tersebut kemudian disusunlah anggaran penjualan untuk tahun 2026. Nah, diperkirakan total penjualan ini mencapai 6.426 unit motor dengan nilai penjualan sebesar 128.520.000. Teman-teman bisa lihat jika ditotal daripada hasil yang tertera di sini untuk anggaran tahun 2026 dari bulan Januari hingga Desember itu total unit yang berhasil dicuci berdasarkan proyeksi yang dibuat itu sekitar 6.426 unit. Dan untuk nilai penjualan sebesar 128.520.000 dalam setahun. Nah, proyeksi ini dibuat berdasarkan perkembangan usaha dan juga kapasitas operasional yang dimiliki saat ini, sehingga ini menjadi dasar atau proyeksi melihat usaha ini berjalan bagaimana semestinya ke depan jika kita menggunakan proyeksi yang saat ini kita gunakan. Nah, selanjutnya karena target penjualan sudah diketahui, maka perlu ditentukan jumlah produksi atau jumlah layanan yang harus diberikan kepada pelanggan. Nah, dalam usaha jasa pencucian motor, produksi artinya diartikan sebagai jumlah motor yang dilayani. Berdasarkan hasil perhitungan, teman-teman bisa lihat di sini yang tertera target produksi yang direncanakan selama tahun 2026 adalah sebanyak 6.451 unit motor setelah melalui perhitungan pada anggaran produksi. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera. Nah, selanjutnya kita beralih ke laporan laba rugi. Saya akan menjelaskan terkait laporan laba rugi, di mana ini digunakan untuk mengetahui apakah usaha ini menghasilkan keuntungan atau tidak. Nah, dari laporan ini dapat diketahui jumlah pendapatan yang diperoleh dan seluruh biaya yang harus dikeluarkan selama operasional usaha. Teman-teman bisa lihat di sini untuk sumber pendapatan jasa cuci motor rata-rata jika unitnya 536 unit per bulan dikali 20.000 maka totalnya adalah 12 juta rupiah. Mana untuk total pendapatan di sini 10.720.000 rupiah. Untuk HPP bahan baku langsung itu 300.000, bahan baku tidak langsung atau penyusutan 879.167, tenaga kerja langsung sebesar 1.500.000 dan untuk total HPP itu sebesar 2.679.167. Nah, selanjutnya kita akan melihat terkait laba rugi bulanan. Berdasarkan laporan laba rugi bulanan, usaha RS Team ini memperoleh pendapatan sebesar 10.720.000 per bulan. Nah, ini setelah dikurangi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan biaya administrasi, di mana diperoleh laba bersih sekitar 7.940.833.
Nah, mana hal ini menunjukkan bahwa usaha ini cukup mampu menghasilkan keuntungan yang mana bisa terbilang cukup baik. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke payback period. Karena kita telah mengetahui keuntungan usaha, selanjutnya kita menghitung payback period atau waktu pengembalian modal. Berdasarkan hasil perhitungan, modal sebesar 11.250.000 itu dapat dikembalikan dalam waktu sekitar 1 bulan 1 minggu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki prospek yang cukup menguntungkan dan juga layak untuk dijalankan. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk menghitung pengembalian investasi, maka arus kas bersih sama dengan laba bersih ditambah penyusutan. Nah, untuk laba bersih sekitar 9.220.833 ditambah biaya penyusutan yang mana nominalnya adalah 879.167. Mana hasil yang diperoleh setelah di total adalah 8.820.000 per bulan. Nah, untuk payback period ini teman-teman bisa lihat, payback period total sama dengan total investasi awal dibagi arus kas bersih per bulan. Nah, 11 juta itu adalah total investasi awal, karena nominalnya tadi sebesar 11.250.000 lalu dibagi dengan 8.820.000 sehingga diperoleh hasil 1,28, yang mana artinya modal awal RSTM itu dapat kembali dalam waktu kurang lebih 1 bulan 1 minggu, yang menunjukkan bahwa usaha ini sangat menguntungkan dan juga layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya kita beralih ke aspek SDM, karena selain aspek keuangan, keberhasilan usaha juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Nah, tentu di sini struktur organisasi RSTIM masih bisa dibilang sederhana, yaitu terdiri dari pemilik usaha dan juga 2 orang karyawan. Nah, meskipun sederhana, pembagian tugas ini sudah cukup jelas sehingga kegiatan operasional itu dapat berjalan baik. Nah, untuk kriteria tentunya teman-teman bisa lihat di sini, jujur, disiplin, rajin, bertanggung jawab, dan juga tentunya harus ramah kepada pelanggan. Nah, selanjutnya kita beralih ke aspek hukum. Nah, RSM ini termasuk dalam kategori usaha perseorangan, teman-teman. Sehingga perlu memiliki legalitas seperti NIB, NPWP, dan juga surat keterangan usaha. Nah, untuk legalitas ini penting untuk memberikan perlindungan hukum dan juga mendukung pengembangan usaha tentunya untuk jangka panjang lagi di masa depan nanti. Tetapi untuk usaha perseorangan ini bisa dibilang sudah cukup lancar untuk menjalani usaha, karena legalitas ini juga masih terbilang terjamin dalam usaha yang telah dilakukan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke aspek AMDAL. Nah, setiap usaha teman-teman tentu memberikan dampak terhadap lingkungan. Nah, dampak positif usaha ini adalah membuka lapangan kerja tentunya dan juga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak negatifnya antara lain tentu penggunaan air yang cukup besar, ada kebisingan terkait mesin, bahkan juga ada limbah cucian. Tapi untuk mengurangi dampak tersebut, usaha ini sudah melakukan antisipasi baik dari pengolahan limbah dan juga untuk penggunaan air tentu sudah diukur sebagaimana mestinya dalam 1 hari itu berapa kali menggunakan air. Nah, teman-teman, kita beralih ke aspek risiko. Nah, beberapa risiko itu masih mungkin terjadi
antara lain seperti kerusakan mesin, pemadaman listrik, kenaikan harga bahan baku, dan juga persaingan usaha, teman-teman. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, tentu pemilik itu perlu melakukan perawatan rutin, menyediakan dana cadangan, juga menjaga stok bahan baku, dan tentu terus meningkatkan kualitas pelayanan tentunya. Nah, selanjutnya kita beralih kepada kesimpulan. Nah, teman-teman, sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dari berbagai aspek, dapat disimpulkan bahwa usaha RS Team ini masih layak untuk dijalankan dan juga dikembangkan, teman-teman. Hal ini didukung oleh potensi pasar yang baik, keuntungan yang cukup besar, dan juga biaya operasional yang masih terkendali. Nah, serta waktu pengembalian modal yang relatif cepat. Dengan pengelolaan yang baik, tentu usaha ini memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang dan juga memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, teman-teman, sekian dari saya untuk eh, presentasi pada hari ini. Terima kasih atas perhatian eh, Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.